Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi pada hari ini kita tetap melaksanakan perkuliahan secara online atau secara daring. Qadarullah gitu ya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru di mata kuliah analisis laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah analisis persediaan. Gitu. Yang kita tahu bahwa persediaan itu merupakan aset lancar dalam perusahaan. Nah, jadi tidak hanya kita menganalisis seluruh laporan keuangan, tapi ada kalanya seperti persediaan ini merupakan aset lancar yang dimiliki perusahaan dan penilaiannya pun memiliki beberapa macam metode gitu kan, sehingga dari penilaian persediaan ini nantinya tentunya akan mempengaruhi kepada analisis laporan keuangan seperti analisis rasionya gitu. Nah, pada materi kali ini harapan atau capaian pembelajaran yang akan kita tempuh harapannya adalah mahasiswa dapat memahami pentingnya nilai persediaan bagi perusahaan yang bisnis utamanya itu adalah menjual produk. Kemudian, mahasiswa diharapkan memahami konsep penilaian persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan juga rata-rata. Nah, untuk penilaian ini tentu saja sudah pernah kalian pelajari di pengantar ya, kalau nggak salah di pengantar akuntansi atau di akuntansi keuangan menengah gitu. Kemudian memahami pengaruh pilihan metode persediaan terhadap neraca, laba rugi, dan juga laporan arus kas. Gitu. Jadi dari beberapa pilihan metode ini tentu akan memunculkan nilai beban pokok penjualan yang berbeda sampai nanti akan mempengaruhi besarnya nilai laba untuk setiap metode yang digunakan. Nanti akan berpengaruh gitu kan terhadap neraca, laba rugi, dan juga laporan arus kas. Kemudian mahasiswa juga harus mampu memahami pengaruh penilaian metode persediaan ini terhadap perhitungan rasio keuangan. Gitu ya. Jadi di sini saya akan jelaskan konsep dari persediaan, kemudian ilustrasi. Nah, baru nanti di pekan depan atau di tugas gitu, di tugas akhir akan pelatihan. Kita tahu ya kalau persediaan itu bagi perusahaan yang memang dia kegiatannya menjual produk adalah bagian yang sangat penting, itu yang sangat vital, gitu kan? Artinya sangat penting bagi kelangsungan usahanya. Nah, karena biasanya di setiap akhir tahun itu kan perusahaan dia melaporkan nilai persediaan akhir di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Gitu. Nah, yang mana persediaan akhir ini nantinya akan menjadi persediaan awal di periode tahun selanjutnya. Nah, kemudian jadi apa sih gitu kaitan dari persediaan dengan laporan keuangan? Nah, apa? Nah, ini bisa kita lihat dalam ilustrasi 1. Nah, kalau di posisi atau neraca, supaya lebih singkat saya pengennya neraca aja ya. Nah, di neraca awal ini akan menyediakan informasi tentang persediaan awal barang gitu ya. Di mana di neraca awal ini awal periode gitu. Nah, kemudian selama periode yang bersangkutan dilakukan pembelian juga oleh perusahaan, pembelian persediaan. Sehingga persediaan awal ditambah pembelian persediaan itu akan menghasilkan persediaan yang tersedia untuk dijual. Nanti persediaan yang tersedia untuk dijual ini ada beberapa yang mungkin terjual. Yang terjual ini nanti akan diakui sebagai beban pokok penjualan, gitu kan? Sebagai beban pokok penjualan. Oh, barang yang udah dibeli terus dijual. Nah, yang dijualnya ini akan diakui sebagai beban pokok penjualan. Nah,
Jadi beban pokok penjualan ini nanti akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan nanti persediaan yang masih ada atau tersedia itu sampai pada akhir periode itu akan dicatat sebagai persediaan akhir. Artinya ini belum terjual. Sehingga nanti akan terbentuklah persediaan akhir ini di dalam laporan posisi keuangan akhir periode. Nanti yang neraca akhir ini tentunya akan menjadi neraca awal periode berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya ada ilustrasi juga yang menggambarkan tentang item persediaan dalam sebuah perusahaan dagang. Ini ada contoh untuk perusahaan Matahari Putra Prima, di mana di sini ada beberapa catatan atas nilai persediaan yang sudah dirangkum gitu ya. Nah, kalau di Matahari Putra Prima ini, barang yang dijual perusahaan itu tidak seluruhnya dimiliki oleh perusahaan. Nah, tapi porsi barang yang dijual itu ada juga perbandingannya dengan sistem konsinyasi yang cukup besar gitu. Jadi cukup besar gitu sistem konsinyasinya dibandingkan dengan porsi barang yang dimiliki untuk dijual gitu. Nah, dengan sistem konsinyasi ini artinya kepemilikan barang itu ada pada pemasok atau konsainor. Sehingga nanti nilai persediaannya itu tercatat pada persediaan si pemasok. Nah, perusahaan di sini akan mencatatnya sebagai beban pokok penjualan pada saat barang tersebut dijual. Sehingga ini saya lampirkan data untuk Matahari Putra Prima. Nah, ini masih nyambung ya dari slide yang sebelumnya. Kita bisa saling cek satu sama lain. Kalau di sini persediaan itu bukan aset lancar terbesar. Kita lihat di mana persediaan ini ada pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak, sepatu, tas, kosmetik, mainan lengkap olahraga, kemudian buku dan alat tulis, gitu kan, kebutuhan sehari-hari, perlengkapan rumah tangga. Nah, jadi ini Matahari yang memang ketika dulu masih menjual kebutuhan sehari-hari gitu ya, yang jadi bukan hanya Matahari yang sekarang gitu. Nah, di sini kita lihat kalau nilai persediaan itu bukan yang paling besar dalam aset lancar, gitu. Tetapi di sini ada kas. Kemudian tidak kalah juga di investasi jangka pendek. Ini maaf ada yang kelewat. Ini maksudnya 812.000 ya. Nah, karena di sini kebanyakan sistemnya itu menggunakan sistem konsinyasi. Jadi ada yang memang persediaan itu disediakan oleh Matahari dan sebagian memang barang titipan gitu. Jadi nanti ketika ada barang yang terjual itu perusahaan itu hanya akan mencatatnya sebagai beban pokok penjualan saat barang tersebut terjual. Nah, selanjutnya konsep persediaan untuk perusahaan manufaktur gitu kan. Kalau manufaktur itu artinya biasanya perusahaan ini dia mengolah suatu bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, tapi dalam manufaktur tentu tidak hanya mengenal satu persediaan aja. Kalau di perusahaan dagang tentunya kita hanya mengenal satu persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Tetapi kalau di manufaktur itu memiliki persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi atau persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi atau misalkan ada suku cadang gitu ya. Nah, persediaan bahan baku itu bertransformasi menjadi barang jadi di mana ada tahapannya biasanya.
Nah, tahapan dari manufaktur ini adalah munculnya BDP atau barang dalam proses. Ketika barang tersebut diolah dari bahan baku yang tersedia. Nah, ketika pengolahan nanti akan mengeluarkan yang namanya biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik gitu kan. Itu ketika dilakukan proses produksi. Nah, misalnya apabila perusahaan dagang membeli barang dalam kondisi siap jual, kalau perusahaan manufaktur dia belinya bahan baku, diolah jadi barang jadi. Nah, sehingga proses pengolahan yang dapat terjadi dalam hitungan menit ataupun 2 hari tergantung dari proses produksi. Jadi setelah barang dalam proses ini tersedia, jadi kan ketika ada pemrosesan dari bahan baku menjadi BDP, ini bukan BPD, maaf, ini BDP ya. Jadi BDP, maka nanti akan muncul persediaan yang baru, yaitu adalah persediaan barang dalam proses. Nanti dari persediaan barang dalam proses ini ada persediaan awal BDP, ada persediaan akhir BDP, di mana persediaan BDP ini nanti akan diolah juga menjadi persediaan barang jadi. Nanti setelah ada tentu nanti ketika ada pengolahan persediaan BDP menjadi persediaan barang jadi, itu akan dikenakan biaya pembuatan bahan jadi, sehingga nanti muncullah persediaan yang baru, yaitu persediaan barang jadi. Nanti ada persediaan awal barang jadi, dan ada juga persediaan akhir gitu, dimana persediaan barang jadi juga nanti yang terjual itu akan diakui sebagai beban pokok penjualan. Nah, ini ada ilustrasi lagi untuk Mayora. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini untuk memberikan gambaran ya, gambaran dari posisi persediaan pada perusahaan manufaktur. Kita bisa lihat di sini kalau persediaan itu juga bukanlah aset yang terbesar. Tapi di sini aset lancar terbesarnya itu adalah piutang usaha. Nah, kita bisa lihat dari semua jenis persediaan ini yang paling tinggi itu adalah persediaan bahan bakunya ya. Nah, bahan baku itu paling tinggi gitu, karena di sini adalah perusahaannya manufaktur. Nah, untuk Mayora ini sendiri dari informasi data ini, kalau biaya persediaan ini ditentukan penilaiannya itu berdasarkan metode rata-rata tertimbang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah penentuan nilai persediaan. Nah, kita tahu kan kalau ada beberapa metode dalam menilai persediaan. Sehingga adanya perubahan harga ini adalah alasan kenapa kalau metode penilaian persediaan itu sangat penting gitu. Kalau ada penilaian persediaannya berbeda-beda, tentu nantinya akan mempengaruhi besarnya harga, sehingga biasanya di pasaran harga itu jadi beda-beda. Jadi faktor yang menentukan juga ada, salah satunya adalah metode penilaian persediaan. Nah, di sini akan ada 4 metode yang akan dibahas. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus, di mana arus barang itu sama dengan arus informasi. Ini sama dengan ya. Kemudian metode rata-rata, metode FIFO dan LIFO, di mana arus barang ini tidak harus sama dengan arus informasi. Jadi menghasilkan nilai yang berbeda-beda ya ketiga metode ini. Ya, nanti ada ilustrasi lagi. Oke, sebelum ke sana, nah apa sih yang dimaksud metode identifikasi khusus gitu? Nah, biasanya metode ini digunakan pada kondisi yang sangat khusus gitu, di mana misalnya di setiap produk ini dapat diidentifikasinya secara jelas dan akurat.
produknya punya nomor seri seperti komputer, mobil, gitu kan. Nah, sangat berpotensi untuk menggunakan metode ini. Nah, misalnya digunakan juga untuk yang memang harga produknya itu mahal gitu ya. Jam tangan yang harganya itu sampai ratusan juta misalnya, atau tas gitu kan yang nilainya itu sampai ratusan juta, itu juga bisa masuk dalam kategori ini. Nah, hanya untuk metode identifikasi kasus ini tidak cocok untuk digunakan dalam produk yang massal ataupun murah gitu. Nah, kemudian untuk metode rata-rata tentu ini kalian juga sudah pernah dipelajari. Nah, ini banyak juga dipakai karena sangat penting gitu atau berpengaruh terhadap perubahan harga. Nah, dalam metode ini nantinya akan menghasilkan laporan laba dan nilai persediaan di laporan posisi keuangan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu kan. Jadi antara FIFO dan LIFO biasanya. Nah, kalau yang FIFO itu metode first in first out, di mana metode ini nilai barang yang masuk pertama adalah yang akan keluar pertama gitu ya, bukan barangnya tapi harga barangnya. Itu harga barang yang pertama masuk yang nantinya ketika keluar pun harga barang yang keluarnya pun yaitu harga yang pertama gitu. Gitu. Sehingga nanti dalam metode ini biasanya menghasilkan nilai beban pokok penjualan yang lebih rendah dari metode rata-rata gitu. Sedangkan LIFO itu kebalikannya dari FIFO ya, last in first out, di mana nilai barang yang masuk terakhir itu akan keluar pertama. Nah, jadi kebalikannya. Nah, jadi beban pokok penjualannya itu ngambil nilai barang yang lebih akhir, sedangkan sisa persediaan akhir menggunakan barang dan pembelian yang awal. Jadi barangnya mah tetap yang awal, cuman harga barangnya itu adalah dipakai yang akhir. Nah, jadi artinya kan di mana arus barang itu tidak harus sama dengan arus informasi. Gitu. Nah, sehingga biasanya di metode LIFO itu nilainya akan lebih besar dari metode FIFO dan juga metode rata-rata. Ini kita bisa lihat di ilustrasi. Misalnya di sini ada transaksi persediaan ya. Ada persediaan awal kuartal 1, 2, 3, 4. Ada pembelian. Nah, ini totalnya ya. Ini harga per unit total. Nah, ini ada persediaan penjualan. Nah, ini datanya. Kemudian, nah, ketika menggunakan metode FIFO dan LIFO, gitu, dimana ini adalah unit yang tadi tersedia ya. Unit 100, harganya 10 per unit, total 1000 ini juga. Nah, ini total 500 ya, dijumlahkan totalnya 500, artinya total beban penjualan ini adalah 6.700, dimana ada persediaan akhir yang dihitungnya itu adalah ya, jadi persediaan akhirnya itu adalah 50 unit yang harganya 16 dan 150 unit yang harganya 18. Ini nyambung dari sini ya. Nah, total persediaan akhir adalah 200 dengan nilai 3.500. Jadi kan ini tadi persediaan awalnya 100 dengan harga 10, persediaan di kuartal 1-nya harganya unitnya 100, harganya 12. Di kuartal 3 itu unitnya 150 dengan harga 14, ini kan udah 350 nih, sisa 150. Yang di kuartal 3 itu yang kejual lagi kan 500 kan total.
Berarti tinggal 150 aja nambahin dengan harga 16 2.400. Sisa total 6.700 yang terjual. Nanti yang harga 16 kan 150, jadi total 500. Nah, tadi kan yang di kuartal 3 itu ada 200, berarti sisanya yang harga 16 itu ada 50 unit. Nah, yang ini. Nah, yang 150 dari kuartal 4 itu dengan harga 18 per unit. Berarti total persediaan akhir itu 3.015. Ini kalau misalnya menggunakan metode yang FIFO. Oke, sepertinya ada yang salah ketik. Sebentar ya. Nah, kemudian seandainya menggunakan metode LIFO, berarti barang yang terakhir masuk itu harga yang akan diakui pertama. Kebalikannya, tadi kan 500 terjual, berarti kita ambil dari yang paling akhir masuk. 150 dengan harga 18. Ambil lagi 200 dengan harga yang 16 rupiah. Berarti sisanya udah 350. Sisa 150 ambil dari yang kuartal 2 dengan harga 14 rupiah. Total beban pokok penjualan kalau pakai metode LIFO itu 8.000. Sehingga nanti persediaan akhirnya dari yang paling atas. 200 itu dari 12 unit yang harganya 100 dan 10 unit 100 unit yang harganya 12 rupiah dan 100 unit yang harganya 10 rupiah. Berarti persediaan akhir yang dinilai kalau dengan metode LIFO adalah 2.200. Jadi dengan metode LIFO itu menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih rendah dan menghasilkan nilai beban pokok penjualan yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya kalau FIFO persediaan akhirnya itu lebih tinggi dan nilai beban pokoknya yang lebih rendah gitu. Kalau rata-rata itu antara FIFO dan LIFO ya di tengah-tengah. Nah. Oke, misalnya kita lanjutkan. Nah, dari tadi yang sudah diilustrasikan, nah misalnya harga jualnya itu adalah 500 per unit. Nah, nanti kita ketika harga jualnya 500 per unit, nanti akan terlihat bagaimana perbedaan laba yang akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Nah, karena pajak yang dibayar pun berbeda, nanti akan timbul perbedaan, yaitu arus kas operasi dan jumlah aset yang keluar. Dan ini arus kas operasi bukan koperasi ya. Jadi ada permasalahan apa ketika nanti seperti ini gitu kan? Yaitu adalah masalah membandingkan atau komparasi. Nah, menjadi penting pada waktu nilai persediaan itu dominan. Nah, komparasi yang ideal dapat dilakukan antara dua perusahaan apabila menggunakan metode yang sama. Sebagai contoh, apabila perusahaan yang sedang dianalisis menggunakan LIFO dan pembandingnya pun dia menggunakan, dan kalau misalkan pembandingnya menggunakan FIFO, analisis melakukan penyesuaian analisisnya menggunakan FIFO dalam rangka analisis. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita mau membandingkan perusahaan yang serupa, tapi mereka memiliki metode yang berbeda dalam penilaian persediaan. Yang A misalkan dia pakai LIFO, yang B dia pakai FIFO. Artinya dalam laporan keuangan yang diungkapkan pun nanti menjadi tidak sejalan gitu karena metode yang digunakan aja berbeda. Lalu solusinya apa? Nah, solusinya adalah harus disesuaikan dulu. Salah satu perusahaan misalkan yang LIFO dia sesuaikan dengan yang metode FIFO, ganti metodenya dengan yang FIFO. Nah, itulah salah satu keterbatasan atau kesulitan dalam analisis laporan keuangan ketika informasi yang disediakan itu terbatas gitu. Karena sebagai analis kita mau merubah data menjadi LIFO ke FIFO itu kan butuh data yang betul-betul dimiliki oleh manajemen perusahaan gitu. Nah, makanya itu salah satu keterbatasan dalam menganalisis data sekunder gitu ya dari laporan keuangan.
Nah, ini kalau misalkan harga jual 500. Oke, misalnya harga jualnya itu ada Rp500. Nah, nanti ketika dilakukan pembuatan atau perhitungan laba dan dapat di laporan keuangan, nanti akan berbeda antara metode yang menggunakan FIFO dan LIFO. Misalnya tadi penjualan unitnya 500, harga 60. Kebalik ya, unitnya 60, harganya 500, ini kan. Betul 500 unit yang terjual, harga jualnya itu adalah ini ada kesalahan ya. Jadi maksudnya harga jualnya itu Rp60 per unit. Nah, ini dari bukunya salah ya, salah cetak. Nah, jadi penjualannya itu adalah 500 unit dengan harga Rp60 per unitnya. Sehingga total penjualan adalah 30.000. FIFO ataupun LIFO harganya sama ya kalau penjualan, dengan harga yang sama 30.000. Tadi beban pokok penjualan dengan FIFO itu nilainya 6.700. Untuk yang LIFO 8.000. Maka laba sebelum pajak yang diperoleh itu adalah 23.300 dan 22.000. Jadi FIFO-nya 23.300, LIFO-nya 22.000. Pajak, misalnya pajak yang dikenakan itu adalah 30%. 30% tarifnya, berarti kan akan menghasilkan beban pajak yang berbeda. Di mana kalau LIFO itu menjadi lebih rendah, sedangkan dengan FIFO tinggi. Di sini 6.600, oleh LIFO 6.000. Sehingga dalam penghasilan laba bersihnya nanti, itu menghasilkan laba bersih pula yang beda. Kalau FIFO lebih tinggi, yaitu nilainya 16.310. Sedangkan dengan tadi ada salah ketik. Jadi pajaknya itu 6.990 untuk FIFO dan untuk LIFO 6.600. Sehingga laba bersih yang dihasilkan kalau metode FIFO 16.310 dan LIFO 15.400. Nah, kalau ini ya nanti akan muncul perbedaan dari jumlah arus kas aktivitas operasi. Ini belum dilengkapi. Ini bukan 14 tapi 13.820. Penjualan sama, pembelian sama. Kas yang sebelum pajak nilainya selisihkan. Nah, terus pajak yang dibayar sekian, maka arus kas dari aktivitas operasi itu bernilai positif kalau FIFO-nya 13.810 dan kalau LIFO nilainya 14.200. Gitu tentu dalam arus kasnya pun LIFO lebih tinggi. Ya. Kemudian dari sisi aset. Nah, arus kas dari operasi, bukan koperasi, maaf ya. Arus kas dari operasi itu untuk FIFO 13.810, LIFO 14.200. Ini kan nilai kas dari operasi, positif nilainya. Persediaan, kalau misalkan dengan FIFO, nilai persediaan akhirnya itu kan 3.500. Kalau LIFO 2.200. Nah, modal kerjanya pun 17.310 dan 16.400. Total ini dijumlahkan kas dan persediaannya aset lancarnya gitu. Modal kerjanya itu aset lancar. Nah, ekuitasnya saldo laba dari saldo laba. Nah, sebesar 16.310 dan
15.400. Nah, ini menggambarkan ketika bagaimana efeknya atau dampaknya di laba rugi, arus kas, kemudian neraca ketika menggunakan FIFO dan LIFO.